Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sylvia Septiani. Kali ini saya akan membahas penerapan fungsi linier dalam ekonomi. Jika di pertemuan sebelumnya kita membahas penerapan fungsi linier itu terkait pada pajak dan subsidi, hari ini kita akan membahas penerapan fungsi linier lain yang terkait dalam ekonomi, yakni fungsi konsumsi, tabungan, serta analisa BEP ya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli ekonomi yang bernama John Maynard Keynes, di mana fungsi konsumsi mempunyai beberapa sifat khusus seperti terdapat sejumlah konsumsi mutlak atau absolut tertentu untuk mempertahankan hidup walaupun tidak mempunyai pendapatan uang. Kedua, konsumsi berhubungan dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan, disposable income, yaitu C sama dengan FYD. 3. Jika pendapatan yang siap dibelanjakan meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat, walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit. Kemudian, 4. Proporsi kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan untuk konsumsi adalah konstan. Proporsi ini disebut dengan kecenderungan konsumsi marginal atau marginal propensity to consume, MPC. MPC itu terjadi ketika delta YD, delta C per delta YD-nya bernilai positif atau kurang dari 1, di mana delta YD itu adalah perubahan kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan, delta C itu adalah perubahan konsumsi. Delta C per YD ya lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1. Nah, untuk fungsi konsumsi sendiri ditulis menjadi C sama dengan A plus B YD, di mana C adalah pengeluaran untuk konsumsi, YD adalah pendapatan yang dibelanjakan, kemudian A adalah konsumsi dasar tertentu, kemudian BC atau MPC besarnya tambahan konsumsi karena adanya tambahan pendapatan. Kemudian hasrat mengkonsumsi atau MPC, marginal propensity to consume, didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan konsumsi delta C yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable delta Y. Nilai MPC dapat dihitung dengan formula B sama dengan MPC sama dengan delta C per delta Y. Hasrat mengkonsumsi rata-rata atau APC, average propensity to consume, didefinisikan sebagai berikut. Perbandingan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable pada tingkat konsumsi tersebut dilakukan, Y. Untuk rumusnya sendiri, APC sama dengan C per Y, konsumsi per pendapatan ya. Nah, untuk mencari persamaan fungsi konsumsi, bisa kita gunakan rumus persamaan garis melalui 2 titik. C min C1 per Y min Y1 sama dengan C2 min C1 per Y2 min Y1. Dengan mengidentifikasikan nilai A plus dan B, C sama dengan A plus BCY. Untuk menggambar kurva fungsi konsumsi, tentukan titik potong terhadap sumbu C, maka Y sama dengan 0. Kemudian untuk titik potong terhadap sumbu Y, maka C sama dengan 0. Kemudian tentukan letak titik koordinat tersebut pada bidang Cartesius dan hubungkan dengan cara menggaris ya. Ini adalah contoh kurva fungsi konsumsinya. C sama dengan A plus BCY. Contoh soal. Pada pendapatan 500.000, besarnya konsumsi 400.000. Sedangkan ketika pendapatan 1 juta, besarnya konsumsi adalah 600.000. Berdasarkan data tersebut, tentukan fungsi konsumsinya dan gambarkan grafik fungsinya. Diketahui Y1 sama dengan 500.000, kemudian C1 konsumsinya adalah 400.000, kemudian ketika pendapatan Y2 1 juta, maka konsumsinya C2 adalah 600.000.
Fungsi konsumsinya kita masukkan ke rumus fungsi konsumsi C min C1 per Y min Y1 sama dengan C2 min C1 per Y2 min Y1. Nilainya kita masukkan, C min 400.000 per Y min 500.000 sama dengan 600.000 min 400.000 per 1 juta min 500.000. C min 400.000 per Y min 500.000 sama dengan 200.000 per 500.000. Kita sederhanakan, C min 400.000, Y min 500.000 sama dengan 2 per 5. Nah, jadi untuk persamaan fungsinya nanti kita kali silangkan. Yang ini kali 5, yang ini kita kalikan dengan 2 ya. Jadi nanti kita akan dapatkan ini ya, kali 5, kemudian ini kali 2. 5C min 2 juta sama dengan 2Y min 1 juta. Ini adalah fungsi konsumsinya. Lalu untuk menentukan koordinat C, maka Y-nya kita anggap 0. Maka 5C min 2 juta, 0 min 1 juta. 5C sama dengan min 1 juta plus 2 juta. Maka C sama dengan ini kan 1 juta ya. Per 5, maka didapat C sama dengan 200.000. Nanti koordinatnya Y sama dengan 0,2. Ini sengaja saya tulis seperti ini supaya kita bisa dapat koordinatnya yang lebih sederhana ya. 0,2. Lalu jika C sama dengan 0, maka 2Y min 1 juta sama dengan 0 min 2 juta. Ini tadi kembali lagi ke persamaan awal. 2Y sama dengan min 1 juta. Ini pindah ruas ke sini. Pindah ruas ke sini ya. Nanti min 1 juta per 2. Nanti didapatkan Y sama dengan min 500.000. Maka koordinat C-nya sama dengan min 5,0. Kita buatkan gambar kurvanya. Min 5,0, kemudian 0,2 ya. Kita tarik garis. Nah, ini adalah kurva konsumsinya dalam ratusan ribu ya. Jadi untuk memudahkan kita buat angka-angkanya yang seperti ini ya. Baik, yang berikutnya fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah tidak semua pendapatan yang diperoleh langsung dikonsumsi pada periode yang sama. Sebagian di antaranya ada yang ditabung. Besarnya jumlah tabungan juga tergantung pada pendapatan. Makin tinggi jumlah pendapatan, makin tinggi pula jumlah tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu persamaan yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Dari persamaan Y plus C, Y sama dengan C plus S. Ditulis menjadi S, Y min C. Pindah ruas ya. Nah, untuk persamaan sebelumnya itu kita dapatkan persamaan konsumsi C sama dengan A plus BY ya. Jika Y sama dengan C plus S, maka Y sama dengan C, nilai C-nya kita masukkan nilai ini. A plus BY plus S. S sama dengan Y, pindah ruas, Y min A plus BYD. Maka nanti kita akan dapatkan rumusnya, kita keluarkan jadi min A plus 1 min B kali YD. Di mana S adalah tabungan, A jumlah konsumsi tetap, B tambahan konsumsi, 1 min B kecenderungan menabung marginal, MPS, kemudian YD adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan. Mencari persamaan fungsi tabungan, sama seperti halnya kita cari fungsi konsumsi, kita juga bisa menggunakan rumus persamaan garis melalui 2 titik, di mana tadi kita gunakan C ya, C min C1. Nah, kalau sekarang karena S tabungan, maka S min S1 per Y min Y1 sama dengan S2 min S1 per Y2 min Y1. Dengan mengidentifikasikan nilai A dan B menjadi S sama dengan min A plus BSY. Hasrat menabung atau MPS, marginal propensity to save, dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan tabungan delta S dengan pertambahan pendapatan disposable delta Y. Di mana MPS bisa dihitung dengan rumus delta S, MPS sama dengan delta S per delta Y. Hasrat menabung APS, average propensity to save,
menunjukkan perbandingan antara tabungan S dengan pendapatan disposable Y, di mana kita bisa gunakan rumus APS sama dengan S per Y. Nah, ini adalah cara untuk melukis grafik fungsi tabungan. Jadi kita misalkan S sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nanti kita akan dapatkan dua titik yang bisa dihubungkan dengan cara menggaris ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya. Suatu masyarakat tidak bisa menabung bila pendapatannya hanya 20 juta. Meskipun pendapatannya 0, mereka masih harus melakukan konsumsi sebesar 10 juta. Bagaimanakah bentuk fungsi tabungannya dan gambarkan grafik fungsinya? S sama dengan 0, Y sama dengan 20 juta. Tidak menabung ya. Karena tidak menabung, S sama dengan 0. Konsumsinya 20 juta. A tadi sama dengan 10 juta ya. Jika pendapatan 0. Nah, konsumsi 10 juta jika pendapatannya 0. Yang ditanya adalah fungsi tabungan S. C, 20 juta nih, sama dengan A plus BCY. 10 juta plus 20 juta kali B. 10 juta sama dengan 20 juta B. Maka B sama dengan 0,5. Lalu kita masukkan fungsi S-nya. S sama dengan min A plus 1 min B kali Y. A-nya min 10 juta, min A-nya berarti A-nya tadi 10 juta, maka min 10 juta plus 0,5 Y, ya. B-nya adalah 0,5, 1 min 0,5 ya berarti ya, 0,5 Y. Nah, ini adalah fungsi tabungannya. Berikutnya kita mencari grafiknya, membentuk grafiknya, maka kita mengibaratkan S sama dengan 0. Jika fungsinya ini, maka S sama dengan 0, nanti kita akan dapatkan 0 sama dengan min 10 juta plus 0,5 Y. 10 juta sama dengan 0,5 Y, maka Y nanti dapat 20 juta. Maka koordinatnya adalah 20,0. Ya. Lalu yang B, titik potong sumbu S, maka Y sama dengan 0. S sama dengan min 10 juta plus 0,5 Y. Y-nya 0, S sama dengan min 10 juta. 0 min 10 juta. Nih. Maka ketika titik ini kita hubungkan dengan cara menggarisnya ya. Nah, ini adalah grafik fungsi dari fungsi tabungan. Baik, saya lanjutkan ke analisa BEP. Apa itu BEP? BEP itu merupakan singkatan dari break even point, titik pulang pokok, yang merupakan suatu keadaan usaha tidak memperoleh laba dan tidak rugi. Jadi dia tidak ada labanya tapi juga tidak rugi atau cuma membalikan modalnya saja ya. Untuk keperluan analisis itu perlu dipelajari adalah revenue, cost, net profit. Nah, kita dikatakan untung ketika R lebih besar dari C. Penghasilan kita lebih besar daripada cost ya. Jadi misalnya modal kita 500, laba kita R-nya adalah pendapatannya adalah 600, maka itu kita sebut dengan laba. Namun ketika kita punya R-nya hanya 400 dengan cost-nya 500, maka ini yang kita sebut dengan kerugian. Jadi kalau BEP gimana? BEP ketika R sama dengan C. Artinya ketika cost kita 500, R yang kita dapatkan juga 500. Itulah yang disebut dengan BEP atau titik pulang pokok. Jadi kita tidak untung, tidak pula dalam proses kerugian. Secara grafik ditunjukkan dengan perpotongan kurva R dan kurva C. Nah, bagi pebisnis ini bisa dikaitkan dengan pengurangan atau penambahan harga jual, biaya, dan laba. Jadi untuk mendapatkan keuntungan atau laba, ketika kita tahu BEP, maka yang kita bisa lakukan adalah menambah unit agar penghasilan kita bertambah atau menambah harga jual dari barang yang kita produksi ya.
Kemudian fungsi lainnya yaitu untuk mengetahui jumlah minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kemudian mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan, kemudian mengetahui berapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian, kemudian mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Grafik BEP seperti ini ya, RC ya. Nih, ini biasanya kadang orang menyebutnya TR, total revenue, atau ini total cost ya, TC, TR ya. Nah, titik potongnya itu adalah yang kita sebut dengan BEP. Kemudian ini adalah fixed cost atau biaya tetapnya. Nah, untuk di sini adalah laba, kemudian di sini adalah kerugian. Baik, masuk ke contoh soal berikutnya. Contoh soal ketiga. Diketahui C 20.000 plus 100 Ki dengan R sama dengan 200 Ki. Berapa tingkat produksi pada BEP? Ini FC ya, fixed cost-nya ya. Apa yang terjadi saat produksinya sebanyak 300 unit? Gambarkan kurvanya. BEP ketika R sama dengan C. R-nya mana? R-nya ini 200 Ki, kemudian C-nya yang ini 20.000 plus 100 Ki. 200 Ki sama dengan 20.000 plus 100 Ki. 100 Ki sama dengan 20.000. Ki sama dengan 200. Lalu, jadi tingkat BEP terjadi pada produksi itu 200 unit. Ketika perusahaan itu memproduksi 200 unit, maka perusahaan itu mengalami break-even point-nya, artinya dia tidak mengalami keuntungan, namun tidak juga dia mengalami kerugian. Bagaimana jika Ki atau kuantitasnya kita tambah menjadi 300, maka nilai R-nya 200 dikali 300. Ini ya, tadi persamaannya 200 Ki. Maka didapatkan pendapatan sebesar 60.000, R sebesar 60.000. Kemudian C sama dengan 20.000 plus 100, kita masukkan nilai Q-nya 300, maka kita dapatkan biaya produksinya sebesar 50.000. Jadi, ketika TR lebih besar daripada TC, maka ini yang kita sebut dengan laba atau untung ya. Untuk mencari keuntungannya, besar keuntungan, maka R min C. 60.000 min 50.000, maka keuntungan yang kita dapat adalah sebesar 10.000. Ketika tingkat produksinya adalah 300 unit. Nah, untuk kurvanya tadi ketika 300, C-nya ada di sini ya, di 50.000, kemudian R-nya itu ada di 60.000. Kita tarik garis lurus dari 0, kemudian C kita tarik dari fixed cost ya, yang 20.000. Nah, ini adalah titiknya disebut dengan BEP, titik potongnya kita sebut dengan BEP. Tadi secara rumus kita sudah cari di mana BEP yang itu ditemukan pada jumlah produksi 200 unit ya. Nah, untuk mencari nilai C atau R-nya kita bisa masukkan ke sini ya. Ketika 200 maka Q-nya masukkan di sini, misalnya C-nya berarti 200 kali 100, 20.000 tambah 20.000 maka didapatkan 40.000 ya. Atau bisa juga di sini 200 kali 200 berarti 40.000, maka nanti kita dapatkan nilai BEP-nya pada 200 unit itu adalah cost-nya 40.000 atau R-nya juga sama yaitu 40.000. Jadi ini adalah bentuk kurva dari analisa BEP-nya. Nah, baik, untuk lebih memahaminya, kalian bisa melakukan atau mengerjakan latihan soal berikut. Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan penjelasan saya tentang penerapan fungsi linear hari ini. Semoga
bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.